Selamat berjumpa kembali Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Berdasarkan Injil Matius pasal 22, ayat 15 hingga 22. Sudah 3 kali berturut-turut, orang Yahudi dikalahkan lewat perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Dalam perumpamaan tentang 2 orang anak, Matius 21 ayat 28 hingga 32, orang Yahudi yaitu para pemimpinnya digambarkan sebagai anak yang tidak melakukan kehendak ayahnya. Dalam perumpamaan tentang para penggarap yang jahat, Matius 21 ayat 33 hingga 46, mereka digambarkan seperti para penggarap itu. Dalam perumpamaan tentang pesta kawin raja, Matius 21 ayat 1 sampai 14, mereka adalah para tamu yang menolak hadir lalu dihukum. Sekarang kita melihat para pemimpin Yahudi itu melancarkan serangan balik. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, bukan karena mereka ingin tahu atau tidak tahu, melainkan karena ingin menjebak Yesus. Jadi pertanyaan itu dikemas dengan sangat rapih. Perlu dicatat bahwa Palestina pada masa itu adalah negeri jajahan, dan orang Yahudi menjadi warga kerajaan Romawi. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan untuk bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pada masa itu ada 3 jenis pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi. Ada yang disebut pajak bumi. Orang harus membayar kepada pemerintah 1/10 dari gandum dan 1/5 dari minyak dan anggur yang dia hasilkan. Pajak ini dibayarkan sebagian di dalam bentuk natura dan sebagian lagi di dalam bentuk uang yang setara nilainya. Yang kedua, ada pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan seseorang. Yang ketiga, ada pula pajak kepala yang harus dibayarkan oleh setiap laki-laki yang berumur antara 14 sampai 65 tahun dan oleh setiap perempuan yang berumur antara 12 hingga 65 tahun. Besarnya pajak ini 1 dinar. Pajak kepala inilah yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi itu kepada Yesus. Pertanyaan ini menempatkan Yesus pada masalah yang besar. Jika dia berkata orang tidak boleh membayar pajak, maka pasti dia akan segera dilaporkan sebagai penghasut. Dan pastilah Yesus akan ditangkap. Jika dikatakan boleh membayar pajak, tentu Yesus sendiri akan dipandang rendah oleh semua orang Yahudi. Masyarakat Yahudi pada masa itu segan membayar pajak karena alasan agama. Bagi orang Yahudi, Allah adalah satu-satunya raja. Jadi membayar pajak kepada seorang raja duniawi artinya menghina Allah. Dan orang Yahudi yang fanatik enggan membayar pajak dan mengatakan bahwa membayar pajak kepada raja asing adalah satu kesalahan. Jadi jawaban apapun yang Yesus berikan akan menyulitkan dirinya sendiri. Namun Yesus sungguh bijak. Ia minta ditunjukkan sekeping dinar yang ada gambar kepala kaisar. Pada zaman dulu, uang logam merupakan lambang kekuasaan seorang raja. Sesudah seorang raja baru naik takhta, maka dia segera mengeluarkan uang logam baru yang menampilkan wajahnya sendiri. Uang logam itu dianggap sebagai harta milik raja yang wajahnya tercantum di sana. Lantas Yesus bertanya, gambar siapakah yang tercantum di situ? Mereka menjawab, gambar kepala kaisar. Lalu kata Yesus, kalau begitu, berilah kembali kepada kaisar apa yang menjadi miliknya, dan berikanlah kepada Allah apa yang memang miliknya. Nah, dengan hikmat yang luar biasa, Yesus tidak pernah menetapkan hukum dan peraturan, karena itu ajarannya tidak terbatas oleh waktu atau menjadi usang. Dia selalu memberikan prinsip-prinsip. Di sini dia memberikan prinsip yang sangat penting dan luar biasa, yaitu setiap orang Kristen punya kewarganegaraan ganda. Pada satu pihak dia adalah warga negara di mana dia tinggal dan hidup, dan kepada negeri itu dia berhutang banyak sekali.
Dia berhutang atas keamanan yang melindungi dirinya. Ia berhutang atas berbagai pelayanan umum. Di negeri yang sudah maju masih jauh lebih banyak lagi pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah kepada warganya. Pendidikan, pelayanan kesehatan, subsidi untuk warga lansia, untuk mereka yang menganggur tak punya pekerjaan, dan sebagainya. Karena orang Kristen adalah warga yang terhormat, maka dia harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawab kita kepada pemerintah adalah dengan membayar pajak. Jika yang berkuasa di negeri kita adalah seorang kaisar, maka kita pun pasti punya tanggung jawab kepada kaisar dengan membayar pajak. Tapi di pihak yang lain, orang Kristen itu juga adalah warga negara kerajaan surga. Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab orang Kristen kepada Allah, kepada gereja. Saudara, kita bersyukur karena kebijakan pemerintah sejalan dengan kehendak Allah. Yang akan menjadi persoalan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita dari negeri-negeri tertentu, apabila kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka orang Kristen pasti berada di dalam keadaan yang sulit. Contohnya, kehidupan gereja dan umat Kristen di Korea Utara. Di sana untuk beribadah saja orang Kristen dihalang-halangi atau dilarang. Kita yang hidup dan tinggal di Indonesia sungguh bersyukur, sebab pemerintah kita menghormati hak-hak semua umat beragama. Itu semua diatur di dalam undang-undang yang memberi kebebasan kepada semua umat beragama untuk menjalankan hak-haknya sesuai dengan agama yang diyakininya. Namun tetap ada persoalan, karena seringkali terjadi hambatan yang datang dari kelompok umat beragama lain yang tidak suka atau tidak menginginkan agama yang berbeda dari mereka itu melakukan ibadahnya. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, mari kita jalankan tugas kita baik kepada pemerintah maupun kepada Allah. Tugas kita kepada pemerintah antara lain membayar pajak, sebab kita sudah menerima dan menikmati banyak sekali kemudahan, keamanan yang kita nikmati, layanan kesehatan lewat BPJS yang kita dapatkan, transportasi umum yang cukup murah, fasilitas jalan dan penerangan lampu pada waktu malam, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya tentu membutuhkan biaya yang sangat besar agar dapat terus diberikan kepada semua orang. Saudara, pertanyaan orang Yahudi kepada Yesus yang awalnya merupakan jebakan untuk menyeret Yesus ke depan hukum, ternyata sudah menjadi berkat bagi kita semua sebagai umat Kristus. Kita jadi tahu dan mengerti apa artinya menjadi orang-orang yang menyandang kewarganegaraan ganda. Kita adalah warga negara Republik Indonesia, dan pada saat yang sama, kita juga adalah warga negara Kerajaan Surga. Mari kita menjalankan tugas kita dengan sungguh, tanpa berusaha untuk menghindar atau mengingkarinya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk bertanggung jawab sebagai warga negara di mana kami hidup dan berada, dan sebagai warga negara Kerajaan Surga. Biarlah keduanya tidak saling bertentangan, melainkan seiring sejalan. Ajar kami untuk benar-benar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dengan melakukan semua tugas kewajiban kami, antara lain membayar pajak dengan jujur dan benar. Dan biarlah pajak yang dipungut dari seluruh warga masyarakat juga dipakai dengan jujur dan benar demi kebaikan kemaslahatan seluruh warga masyarakat di seluruh negeri. Bapa, kami terus berdoa agar pemerintah kami berjalan efektif, benar, dan jujur. Berilah kesadaran kepada para pemimpin kami untuk menampilkan kejujuran dan etika, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Berilah kemauan dan kemampuan agar para pemimpin kami mau bekerja dengan keras dan penuh tanggung jawab. Kami mendoakan semua pihak, khususnya yang bertikai karena hasil pemilu yang dinilai curang dan tidak adil. Kami mendoakan agar para hakim yang mengadili mempunyai hati nurani, kejujuran, dan etika yang luhur, agar keputusan yang diambil nanti benar-benar adil untuk semua pihak. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain
dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.